Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca, memahami firman Tuhan dalam doa malam hari ini, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan untuk beraktivitas dari pagi, siang, sore, sampai malam hari ini. Kami percaya semuanya itu adalah berkat dan pertolongan Tuhan. Malam hari ini kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dan memahami perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan Roh Kudus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan bagi saudara-saudara kami di rumah yang sedang mendengarkan. Kami serahkan Tuhan doa malam pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pada malam hari ini diambil dari Injil Markus pasal 11, dibaca ayat 15 sampai dengan 19. Injil Markus pasal 19 ayat 15, Injil Markus 11 ayat 15 sampai 19. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintas halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan dari Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19 diberi tema Bait Allah rumah doa. Bait Allah rumah doa. Pelayanan Tuhan Yesus sudah mulai berkembang sampai masuk di kota Yerusalem. Tuhan Yesus masuk di kota Yerusalem, dieluk-elukan, disambut meriah sebagai raja oleh orang-orang
Yahudi. Bahkan jalan-jalan dihiasi dengan pohon palem. Dalam bacaan Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19, Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Mengawali untuk mensucikan bait Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di antaranya satu, mengetahui situasi halaman bait Allah. Seperti pasar dan dikatakan sebagai sarang penyamun. Yang dilakukan pertama oleh Tuhan Yesus adalah mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Yang kedua, meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dijungkir balikan. Yang ketiga, tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintas halaman bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Tuhan Yesus mengawali menyucikan bait Allah dengan resiko, karena di situ banyak orang yang sedang berjual beli barang. Di situasi yang seperti itulah kedatangan Tuhan Yesus membuat gempar bagi orang-orang Yahudi. Lalu Tuhan Yesus mengajar di dalam ayat yang ke-17. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Pengajaran dari ayat 17 yang disaksikan oleh orang-orang Yahudi dan yang mendengarkan begitu antusias, takjub dengan ajarannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat baik, berbuat benar, tentu ada resikonya. Tentu ada kendalanya di balik kebenaran dan kejujuran. Setelah Tuhan Yesus melakukan 3 hal yang di atas tadi, memporak-pondakan bangku dan kursi meja, di dalam ayat yang ke-18, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa para imam ahli Taurat tidak berbuat apa-apa pada saat itu? Hanya dia menyatakan akan membinasakan dia. Karena seluruh orang yang mendengarkan pada saat itu
lebih banyak jumlahnya. Dan dia dengan tenang, dengan takjub mendengarkan perkataan ajaran Tuhan Yesus. Disitulah kemenangan yang dialami oleh Tuhan Yesus bersama orang-orang yang mengikutnya. Sehingga orang-orang Farisi dan ahli Taurat, orang imam-imam dan ahli Taurat hanya mendengar, melihat peristiwa itu. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bait Allah secara fisik, gedung gereja, rumah ibadah. Tetapi bait Allah secara rohani adalah hati kita. Hati setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama menjaga hati kita. Jangan sampai dikotori oleh dosa. Jangan sampai hati kita dikotori oleh dosa. Oleh hal-hal yang melanggar hukum Tuhan. Karena hati kita adalah rumah doa juga. Bagaimana Bapak Ibu melakukan? Setiap saat kita melakukan doa, di mana kita berada. Di keliling sekitar itulah, anggaplah bahwa itu adalah rumah doa. Bait Allah. Di sekitar kita disakralkan, karena kita menghadirkan Tuhan di dalam doa. Agar doa kita dengan sungguh-sungguh dan diterima oleh Tuhan Yesus. Bersihkanlah hati kita dengan setiap firman Allah yang didengar, yang dijalankan. Hati kitalah bait Allah, rumah doa yang berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita ajak untuk berdoa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang di surga. Tuhan telah memberikan firman pada hari ini. Kami sudah mendengarkan, membaca, mendengarkan bahwa Tuhan yang sudah menyucikan bait Allah secara fisik, Tuhan juga menyucikan hati kami, hati kita semua yang percaya setiap hari, setiap saat dengan firman. Bapa kami yang di surga, malam hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat GKK Kabangan yang saat ini sedang merasakan sakit di rumah. Kami tidak dapat menyebutkan Tuhan satu persatu. Kami hanya percayakan kepadamu Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan datangi, Tuhan sembuhkan penyakitnya yang sedang dirasakan. Agar imannya tetap, hatinya tetap sebagai rumah, sebagai bait Allah. Sehingga setiap saat berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan hadir. Kuatkanlah Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar saudara-saudara kami yang sakit akan sembuh, akan bangkit kembali beraktivitas, baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Kami juga berdoa untuk situasi, kondisi di kota Surakarta yang masyarakat masih menghadapi
COVID-19. Kami percayakan kepadamu Tuhan, saat ini sudah proses vaksinasi, baik di lingkungan masyarakat, di pasar, di perkantoran, di ASN. Kami percayakan Tuhan kepadamu, pakailah para ahli kesehatan, dokter yang menjalankan vaksinasi itu. Sehingga penyebaran COVID-19 dapat teratasi. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kehidupan jemaat GKK Abangan yang saat ini masih berhadapan dengan COVID-19. Kami percayakan Tuhan kepadamu, berikan kesehatan yang sempurna. Kami menyerahkan Tuhan keadaan negara bangsa kita Republik Indonesia yang masih dalam ancaman bencana banjir, tanah longsor. Kami percayakan kepadamu Tuhan melalui aparat pemerintahan yang selalu menanggulangi bencana tersebut agar masyarakat akan teratasi dengan nyaman aman karena ikut campur tangan Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi ya Tuhan untuk keluarga Bapak Pendeta, keluarga Majelis Jemaat GKK Abangan. Tuhan berkati dengan Roh-Mu yang kudus dalam melakukan pelayanan dalam kondisi pandemi ini. Agar apa yang dilakukan setiap hari, apalagi ibadah minggu masih dalam pengawasan COVID-19, Tuhan selalu memberkati. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami akan beristirahat tidur, Tuhan berkati. Bangunkanlah besok pagi dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.